Kita beralih ke informasi, pemerintah menggelar rapat kabinet paripurna terkait evaluasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-1 tahun 2016. Dalam pembukaan rapat, Presiden Jokowi marah karena banyak kementerian yang lambat dalam menyerap anggaran sehingga pertumbuhan ekonomi kurang maksimal. Presiden Jokowi menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2016 yang mencapai 4,92% tidak memuaskan. Presiden mengatakan sudah sering kali mengingatkan para menteri ataupun pimpinan lembaga agar belanja modal dan barang dilakukan di awal tahun hingga penyerapan anggaran bisa maksimal dan pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik. Namun nyatanya belum banyak kementerian yang merealisasikannya. Sejauh ini baru Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan yang merealisasikan belanja modal dan barang melalui pelelangan di awal tahun, seperti yang diinstruksikan oleh Presiden. Sementara kementerian dan lembaga lainnya belum memulai langkah tersebut. Acara dimulai dengan ingin agar perencanaan yang kita lakukan itu betul-betul matang, matang mengarah pada sasaran yang tepat dan menghasilkan sebuah outcome yang betul-betul terasa manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat. Presiden Joko Widodo menyatakan kejahatan seksual pada anak sebagai kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, Presiden memerintahkan agar penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak ditangani dengan cepat dan tegas. Kejahatan seksual terhadap anak kita nyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Karena itu, penanganannya harus dengan cara-cara yang juga luar biasa. Dan juga sikap dan tindakan kita, pemerintah juga harus luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, kepada Kepala BIN, bahwa ini harus ditindaklanjuti dengan cepat, dengan ketegasan, namun tetap sesuai dengan aturan yang ada. Perpunya baru diproses. Undang-undangnya nanti juga akan kita ajukan revisi. Tetapi yang paling penting tadi, bahwa penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Pemirsa, KRI Untung Suropati 372 berhasil menggagalkan aksi perompakan sebuah kapal tanker berbendera Singapura di perairan Tanjung Puting, Kalimantan Selatan, Senin kemarin. Selain menggagalkan aksi perompakan, TNI AL juga mengamankan 9 orang pelaku tindak kejahatan tersebut yang semuanya warga negara Indonesia. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Vera Bahasuan di Surabaya, Jawa Timur. Vera, bagaimana proses penggagalan aksi perompakan tersebut? Ya, Rory, setelah menerima informasi dari Markas Besar Angkatan Laut bahwa adanya perompakan terhadap KM Haisun 12 di perairan Tanjung Puting, Kalimantan Selatan, kemudian KRI dari Suropati ini langsung menuju ke perairan tersebut pada Senin kemarin. Setelah melaksanakan upaya pengejaran dan shadowing terhadap Haisun 12, akhirnya TNI Angkatan Laut berhasil menghentikan kapal tanker tersebut setelah melepaskan tembakan peringatan dengan menggunakan meriam berkaliber 22 mm. Sebelumnya, KM Haisun 12 yang berbendera Singapura tersebut diketahui bergerak dari Singapura menuju Dumai. Akan tetapi saat melintasi wilayah Selat Karimata mengalami hilang komunikasi. Melalui data yang diperoleh dari Automatic Identification System, kapal tersebut terdeteksi di wilayah perairan Tanjung Puting dengan nama yang sudah dirubah menjadi KM Aiso oleh para perompak. Dari hasil pemeriksaan, ke-9 orang pelaku merupakan warga negara Indonesia, yaitu atas nama Mustafa asal Buton, Alimuddin asal Buton,
Ali asal Buton, Anur asal Bugis, Yanto asal Buton, Andika juga asal Buton, Muhammad Nur Hadi asal Tanjung Uban, Niko asal Wakatobi, dan Agus asal Aceh. Pangarmati Laksamana Muda TNI Darwanto mengatakan sebagai petugas yang mengamankan di laut, TNI Angkatan Laut akan menindak tegas pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia. Ya, Rory. Vera Baswana melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah selesai memberikan keterangan di gedung KPK sebagai saksi kasus raperda reklamasi Teluk Jakarta. Kita bergabung bersama rekan kami Ferry Prihardi langsung dari gedung KPK untuk informasi selengkapnya. Ferry, apa saja poin yang disampaikan Ahok pada penyidik KPK hari ini? Robert, tidak terlalu banyak poin-poin yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk 3 tersangka dalam kasus pembahasan dua raperda di DPRD DKI Jakarta. Secara keseluruhan bisa dikalkulasikan Ahok menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 7,5 jam sejak pukul 9.30 hingga pukul 17.30 dan Ahok sendiri baru keluar pada sekitar 15 menit yang lalu atau pada pukul 18 kurang 15 menit dan tidak terlalu banyak jawaban yang diberikan oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama saat keluar dan ditanyai sejumlah pertanyaan oleh awak media yang sudah menunggu sedari pagi. Dari beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Ahok hanya terkait materi untuk siapa ia diperiksa. Artinya tadi Ahok menjelaskan lagi bahwa ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara penyidikan untuk 3 tersangka yaitu Muhammad Sanusi yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dan 2 dari pihak swasta atau dari pihak pengembang yaitu Arisman Wijaya dan juga Trinanda. Sementara itu tadi nampaknya memang Ahok tidak memiliki banyak waktu untuk melayani ataupun menjawab pertanyaan dari para media dan Ahok pun langsung menuju atau bergegas menuju ke dalam kendaraannya dan ada satu pertanyaan menarik yang sempat dijawab oleh Basuki Cahayapurnama yaitu ketika salah seorang wartawan menanyakan kepada Ahok mengenai prinsip izin proyek reklamasi ini dikeluarkan pada tahun berapa atau pada kepemimpinan siapa saat itu DKI Jakarta dipimpin. Ahok hanya menjawab pada kepemimpinan Foke ataupun Fauzi Bowo. Dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Basuki Cahayapurnama sesaat setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Ya pokoknya saya diminta untuk melengkapi berkas untuk Pak Arisman, Pak Sanusi dan satu lagi Pak Trinanda. Jadi ya 3 sangka ini mungkin mau dinaikkan, jadi saya melengkapi berkas-berkas untuk beliau-beliau itu. Ya terkait dengan 2 materi utama yang memang ingin diperdalam oleh penyidik KPK dalam pemeriksaan perdana Ahok dalam kasus ini, yaitu mengenai bagaimana proses raperda tersebut berjalan atau dari awal sampai akhir dan sampai saat ini ditangguhkan untuk sementara waktu, dan juga mengenai bagaimana proses penentuan dari besaran lahan reklamasi yang harus disediakan oleh pengembang untuk publik. Tadi belum sempat dijelaskan oleh Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok karena hanya 2 pertanyaan itu saja yang tadi sempat dijawab oleh Ahok dan Ahok langsung masuk ke dalam kendaraannya. Artinya hal ini masih bisa berjalan lanjut ke depannya. Artinya masih menutup kemungkinan untuk penyidik KPK untuk memanggil Ahok lagi dalam waktu-waktu mendatang ataupun dari pihak lainnya, baik jika penyidik KPK masih membutuhkan keterangan dari pihak eksekutif dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta ataupun dari pihak legislatif dalam hal ini DPRD DKI Jakarta. Robert. Baik, terima kasih Ferry Prihardi atas informasinya langsung dari gedung KPK di Jakarta. Kita beralih ke informasi, pemerintah menggelar rapat kabinet paripurna terkait evaluasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-1 tahun 2016. Dalam pembukaan rapat, Presiden Jokowi marah karena banyak kementerian yang lambat dalam menyerap anggaran sehingga pertumbuhan ekonomi kurang maksimal.
Presiden Jokowi menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2016 yang mencapai 4,92% tidak memuaskan. Presiden mengatakan sudah sering kali mengingatkan para menteri ataupun pimpinan lembaga agar belanja modal dan barang dilakukan di awal tahun hingga penyerapan anggaran bisa maksimal dan pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik. Namun nyatanya belum banyak kementerian yang merealisasikannya. Sejauh ini baru Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan yang merealisasikan belanja modal dan barang melalui pelelangan di awal tahun, seperti yang diinstruksikan oleh Presiden. Sementara kementerian dan lembaga lainnya belum memulai langkah tersebut. Acara dimulai dengan hanya ingin agar perencanaan yang kita lakukan itu betul-betul matang, matang mengarah pada sasaran yang tepat dan menghasilkan sebuah outcome yang betul-betul terasa manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat.